Hai semua buat teman-teman sekalian yang lagi di rumah nih. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya, amin. Ataupun yang lagi di rumah, yang kondisinya kurang baik, segera sehat ya teman-teman ya. Aku panggilnya teman-teman aja ya, soalnya kan ya anggap aja kita semua teman walaupun belum ketemu langsung kan. Aku mau cerita dulu nih. Sejujurnya aku nih udah bosen banget nih belajar dari rumah gitu kan. Rasanya pengen banget lihat kampus langsung kan. Di mana mana lagi belum ada kesempatan lihat kampus langsung gitu. Terus apalagi kalau belajar atau kerja kelompok kan kayak bahasnya di WA group gitu kayak kadang teman lama respon atau nggak respon mikir ini teman-teman ngapa gitu kan jadi overthinking sendiri gitu kalau belajar dari rumah nih. Terus juga rindu nggak sih makan di kantin gitu pagi-pagi datang ke kantin nunggu istirahat mau ke kantin kayaknya udah setahun nih perut nih nggak ada makanan dari kantin gitu. Terus mana aku nih kak ngomong-ngomong ya, angkatan pertama corona nih tahun 2020 lagi booming-boomingnya gitu kan tiba-tiba UN dihapus lulus saja gitu banyak yang nggak graduation gitu-gitu ya. Nah, aku mau ajak teman-teman sekalian buat bahas tentang satu topik mengenai pembelajaran daring nih, yaitu mengenai mengulik kembali lika-liku pembelajaran daring. Kalau kita pikir-pikir mengulik kembali gitu kan, pasti itu kayak ada masa lalunya gitu. Tapi masa lalunya tentang pembelajaran daring ya teman-teman, bukan tentang kisah kamu dan dia gitu. Nah, biar obrolannya semakin asik, biar aku punya partner ngobrol gitu ya. Jadi kita undang salah satu narasumber yaitu Mbak Vanda. Vanda boleh perkenalkan dirinya dulu, Mbak. Ya, halo semuanya. Halo. Oke, iya terima kasih nih sebelum perkenalan ya buat Cici, oke Cici untuk host podcast yang sangat bergembira sekali sepertinya hari ini ya. Oke, sebelum memperkenalkan diri, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman Forkomkasi Jatim khususnya yang telah mengundang saya sendiri atau lebih tepatnya sharing bersama gitu ya terkait topik atau tema yang bakal kita bahas nih untuk hari ini. Oke, kalau orang bilang tak kenal maka tak sayang, bener kan ya Nia? Betul nggak nih Ci? Oh, betul banget nih, Mbak. Kalau nggak kenal kan nggak akan kenal gitu. Oke, bener banget tuh. Oke semuanya, perkenalkan nama saya Avanda Putri Pramaswari. Saya merupakan mahasiswa kesejahteraan sosial Universitas Muhammadiyah Malang yang sekarang telah mengampu semester 6. Jadi kalau bisa dikatakan ya mahasiswa hampir tua gitu ya bisa dikatakan ya mahasiswa akhir gitu Ci. Oh, iya, yang mahasiswa lagi sibuk-sibuknya gitu ya, Mbak ya. Aduh, sibuk apa nih? Sibuk tuh banyak banget ya Nggak definisinya. tahu deh. Sibuk aja lah ya. Iya, bener banget. Oke. Jadi itu Mbak kan tadi kan membahas tentang pembelajaran daring gitu kan. Kalau dipikir-pikir tadi udah setahun kan aku bilang pembelajaran daring berlangsung. Nah, menurut Mbak dari sisi pandang Mbak sebagai seorang mahasiswa yang belajar daring ataupun sebagai mahasiswa kesejahteraan sosial, penting nggak sih Mbak pembelajaran offline atau tatap muka itu segera dilaksanakan? Karena kalau kita pikir-pikir kan pemerintah itu baru ancang-ancang saja seperti itu ingin melaksanakan pembelajaran offline. Seperti dulu 2 minggu nanti masuk lagi gitu kan. Tapi taunya sampai sekarang masih wacana. Bagaimana menurut Mbak? Oke, untuk pembelajaran daring ya untuk kali ini ya. Oke, kalau menurut aku manggilnya aku aja kali ya, jangan saya ya. Jadi Ya kayak biar Mbak. gak formal banget nih. Oke, Ci ya. Oke Mbak, jadi. Oke deh. Oke, kalau menurut aku sendiri nih, buat pembelajaran daring kayak harus nggak sih kita buat disegerakan nih untuk kuliah offline ya kan? Ya, kita setelah mengetahui semuanya ya teman-teman yang dimana untuk virus COVID-19 ini yang telah uh, sudah hampir 1 tahun anniversary ya kalau orang bilang nih sudah lama banget. Jadi kalau dipikir-pikir untuk
karena kita berbicara ini lingkupnya Jawa Timur, yang dimana juga kalau Mbak kasih contoh langsung ya, yaitu di kampus, salah satu di kampus Malang, yaitu kampus swasta di Universitas Muhammadiyah Malang. Sebenarnya kalau dari kebijakan atau dari rektor untuk UMM itu sebenarnya sudah sangat diperbolehkan untuk yang dimana kuliah offline seperti itu. Tetapi dengan catatan untuk yang datang di kampus sendiri itu dibatasi seperti itu ya. Karena apa? Kita tidak bisa ya, tidak bisa yang dimana mempersilahkan khususnya atau membuat kebijakan di mana untuk para mahasiswa itu bisa seluruhnya itu untuk datang kuliah offline di kampus. Karena apa? Kita harus mengetahui nih beberapa aspek yang dimana kira-kira apakah dari kondisi yang pertama nih, kalau ini sebelum aku bilang menurut perspektif aku dulu ya, jadi aku mungkin kasih tahu nih kondisinya untuk di Malang sendiri, khususnya di UMM. Jadi kalau semisal bahas tentang kondisi, kira-kira apakah kondisi sekitar, khususnya kondisi dari sekitaran kampus itu sudah bisa dikatakan itu sudah bisa dikatakan memasuki zona yang katakanlah tidak zona merah, apakah zona kuning ataupun zona hijau, yang dimana aktivitas atau khususnya terkait aktivitas akademik itu bisa dilakukan secara luring ya ataupun offline seperti itu. Itu perlu diperhatikan. Nah, bila mana jika kondisinya itu tidak mendukung dalam artian penyebaran COVID di daerah tersebut masih meningkat, lalu untuk zona ataupun keterangan zona di daerah tersebut ternyata masih dikatakan merah, jadi kan kita tidak bisa ya yang dimana itu mempersilahkan mahasiswa atau khususnya karena kita berbicara terkait kegiatan akademik itu pasti harus dipertimbangkan. Nah, bila mana kalau melihat kondisi sekarang, ya ini menurut perspektif aku nih, Cici. Oke, Mbak, kini dari curhatan Mbak gitu ya. Iya, bener banget nih. Curhatan anak semester akhir gitu ya, menuju semester akhir nih. Oke, kalau menurut aku sendiri, untuk COVID ini kan sudah dikatakan udah cukup lama banget ya. Ya, kalau aku bilang yang awal tuh 1 tahun anniversary nih, kalah banget ya. Kalau orang yang PDKT itu udah kalah banget nih, udah hampir 1 tahun ya kan, ya malah udah melewati 1 tahun. Dan kalau dibilang kalau kita punya kerabat ataupun sahabat ataupun keluarga yang dimana pasti mereka masih merasakan yang namanya kegiatan akademik itu online ataupun daring. Dan kalau kita tanya ke mereka pasti gimana sih yang kalian rasain, aduh udah capek gitu kan. Tapi kalau kita melihat pada tahun-tahun sebelumnya, yang namanya adaptasi itu pasti, yang dimana kita juga masih shock ya. Kalau kita dibilang shock culture itu pasti kita belum bisa dan belum pernah mengetahui, bahkan belum mencoba gitu, yang dimana kehidupan seperti ini gitu kan, yang awalnya kita bisa bersosialisasi dengan baik, dengan lancar, yang kemana-mana kita bisa enak ketemu langsung ya kan, terus kalau kita berpergian pun lancar, dan sekarang pun harus dibatasi. Jadi menurut aku pribadi tuh ya, kalau sekarang sih teman-teman itu bisa dikatakan kalau orang Jawa nih ya, karena aku orang Jawa tuh orang bilang udah kayak wes bosen, wes waleh gitu ya. Jadi udah bosen. Jadi orang udah bilang kayak udah terbiasa, dan malah kita bisa dikatakan kalau teman-teman kalau punya ya bisa dikatakan itu kayak gebetan gitu ya, udah nyaman banget nih, jadi kayak udah di zona nyaman betul. Jadi kita tuh kayak contohnya deh, kalau aku sendiri nih ya Ci ya, kalau teman-teman atau dosen tuh bilang yuk siapa nih yang mau mengikuti kuliah katakanlah besok ataupun minggu depan secara luring nih, itu pun hanya awal-awal aja Ci yang mau, lama-kelamaan mereka kayak ya udahlah enak daring gitu kan, enak daring di rumah ya kan, nggak harus ke kampus. Jadi kalau menurut aku sendiri gitu Ci. Jadi menurut aku terkait untuk kegiatan akademik itu memang yang pertama harus melihat beberapa faktor atau kondisi yang ada, dan apakah terkait kebijakan baik dari kampus ataupun dari pemerintah setempat itu sudah mengiyakan terkait apakah harus bisa nih dilaksanakan kegiatan akademik secara luring. Bila mana itu bisa dikatakanlah dilakukan, itu it's okay aja gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau misal menurut aku pribadi sih, kalau di Malang itu insya Allah bisa ya. Jadi bisa dikatakan bisa dilakukan, tapi tidak sepenuhnya. Dalam artian nggak semua mahasiswa bisa ikut
kegiatan akademik secara luring. Jadi masih step by step sih gitu, Ci. Oke, jadi kalau kita dengar dari penyampaian Mbak Fanda tadi, kalau kayak di UMM gitu ya, atau beberapa kampus lainnya gitu, pembelajaran offline sudah mulai dilaksanakan pelan-pelan, perlahan-lahan gitu ya teman-teman. Kita doain aja, semoga buat yang udah nggak sabar nih mau langsung sekolah tatap muka, segera bisa dilaksanakan sepenuhnya gitu ya Mbak ya. Ya, Amin. amin, amin. Oke, kita lanjut aja kali ini Mbak ya ke Boleh, pertanyaan boleh. selanjutnya. Jadi berdasarkan hasil survei gitu, hampir 80% nih teman-teman kita itu kangen gitu sekolah langsung gitu tatap muka. Entah kangen belajarnya atau kangen lihat si dia gitu nih. Iya, aduh, Atau pertanyaannya ya. aduh, gimana nih Mbak? Menurut Mbak kangen dua-duanya atau kangen belajar aja atau yang satu lagi nih? Aduh, aduh, bisa tahu gak ya? Kasih tahu gak nih? Aduh, nanti kebongkar siapa Oke, kerasnya gitu ya berhubung Mbak. berhubung Cici yang tanya, aku jawab deh. Oke, Oke, kalau oke. semisal ngomongin kangen, itu pasti kita kangen banget ya. Yang dimana eh, kita yang tiap hari katakanlah ya kegiatan akademik nih sama temen ya kan, apapun saat. Contohnya nih, contoh kecil kita melaksanakan tugas yang setiap harinya ketemu ya kan, yang setiap harinya kadang bertengkar atau apa, atau teman-teman yang punya kegiatan di luar akademik kayak organisasi atau apa yang biasanya serba sibuk ya kan. Kalau anak-anak yang rantau nih kayak hampir nggak menyentuh kos sama sekali bilang. Jadi kan kayak pasti kangen. Kalau dari Mbak sendiri sih kangen teman iya ya kan. Kangen dosen-dosen saat mengajar pasti. Kangen berkegiatan seperti biasa itu pasti. Kalau yang terakhir tuh kayaknya udahlah ya cukup ya gitu aja kali. Jadi mungkin Oke, gitu kita sih. ya kita cukup dulu aja. Nanti Mbak nggak sanggup lagi gitu teman-teman Aduh kalau bener. maunya. Oke, kita lanjut aja nih ya. Tadi kan bahas tentang kangen mengkangen gitu. Nah, sekarang ini ada beberapa curhatan teman-teman kita yang berpendapat kayak pembelajaran offline tuh penting banget gitu. Karena kalau belajar dari rumah nih kayak materi tuh nggak masuk gitu, nggak bisa fokus gitu. Ada juga yang berpendapat kayak kita nggak bisa ngelakuin aktivitas-aktivitas langsung kayak penyampaian Mbak Fanda tadi. Terus ada juga teman-teman kita yang mengeluh bosan di Instagram Forkomkasi gitu kan curhat-curhat gitu. Terus ada juga yang mikir kayak aku dapat apa sih kuliah ini gitu sampai bertanya-tanya gitu gunanya kuliah ini untuk apa gitu. Ada juga yang mikir sampai apa aku berhenti aja nih kuliah sekarang kayak yang ngapain kuliah di rumah. Nah, tapi di satu sisi juga ada yang bilang kayak gini, Mbak. Kalian ngeluh-ngeluh gitu, tapi dosen jelasin kalian malah asik sosial media, TikTokan, atau ngelakuin hal-hal lain, tidur gitu. Gimana sih mau masuk gitu kan materinya? Kalau Mbak pribadi gimana, Mbak, selama ini pembelajaran daring? Kalau dari Oke. kegiatan. Oke ya, kalau nanggepin kayak, aduh kuliah daring apa sih yang dapat gitu kan ya? Kayaknya kuliah Heeh. daring aku nih dapatnya cuman dapat iya Pak, terima kasih Pak, terima kasih Bu, iya Bu gitu doang kali ya teman-teman nih. Oke, Jadi karena profesional tidur gitu kan, Mbak. bener Jadi iya, semakin kayak melatih. multitasking banget nih kuliah daring nih teman-teman. Kayak kalau melihat seperti itu ya Ci ya, Heeh. sebenarnya kalau apakah harus banget dilaksanakan kuliah offline karena teman-teman yang dimana saat kuliah daring itu bisa dikatakan kurang konsen, kurang asik ya kan, tidak bisa eh, apa namanya komunikasi secara langsung yang dimana itu dosen antara mahasiswa itu bisa apa ya? Karena kalau menurut aku pribadi nih Ci, saat kita berkomunikasi dengan orang yang dimana kita secara langsung dengan di online kan pasti beda ya, feelnya dapet ya kan, emosionalnya kan tuh pasti dapet ya kan. Nah kalau Heeh. katakanlah teman-teman nih kayak ngebet pengen offline aja deh kayak daring nggak dapat apa-apa sebenarnya itu lagi-lagi balik ke diri sendiri ya Ci ya yang dimana baik online ataupun offline ya kan itu tuh tinggal bagaimana kita atau bagaimana seorang mahasiswa itu dalam kegiatan akademiknya dia bisa benar-benar katakanlah berniat yang dimana untuk perkuliahan seperti itu ya kita tidak menutup kemungkinan kita tidak apa namanya tidak memaksa bahwasanya untuk memukul rata kalau mereka ya kalau kamu seperti itu ya sudah mas katakanlah ada yang Cici bilang nih kayak aduh kayaknya aku mau kayak mau selesai kuliah nih kan gitu ya Ci ya tadi bilang ya Iya, sampai mikir iya berhenti gitu ya. oke jadi
sebenarnya lagi-lagi seperti itu karena kita tidak bisa melihat kondisi di luar sana ya, yang dimana kita juga tidak meminta gitu kalau semisal kita harus di kondisi seperti sekarang ya kan, yang dimana semua serba online, yang dimana kita tidak bertatap muka secara langsung. Jadi kalau dikatakan kita sebagai manusia yang katakanlah sudah di era, kalau orang bilang sudah 4.0, ya kita harus bisa beradaptasi dengan baik gitu, atau kita menjadi mahasiswa ataupun menjadi manusia yang adaptif. Jadi dengan kalau menurut aku ya Ci ya, dengan kita melihat COVID ini kan pasti orang bilang, COVID ini banyak membawa dampak buruk banget, satunya kayak akademik nih gitu kan. Nah jadi gitu, tinggal bagaimana kita tuh seorang mahasiswa yang bisa saat melakukan perkuliahan atau kegiatan akademik itu secara baik. Kita bisa kok saat online itu mendengarkan, karena kan perbedaannya sangat signifikan ya, yang dimana saat kita offline kadang ada dosen yang sangat killer nih Ci ya, kayak kita berbicara, ngobrol atau makan itu sudah ditegur ya kan. Sedangkan kalau kita online ya kan, apalagi kita off kamera nih, kita Bisa makan ya kan, kadang kita betul banget, kita bersih itu kan nggak ada yang tahu ya kan. Tiba-tiba nanti alasannya dan selalu beralasan, ini nggak tahu ya apakah memang mereka beralasan ataupun memang faktanya selalu bilang, maaf Pak, Bu, sinyal saya putus-putus, jadi saya tidak mendengar apa yang Bapak Ibu katakan. Jadi seperti itu, jadi macam-macam sekali. Kalau menurut aku sendiri sih baik ke tadi itu Ci, jadi tetap gimana nih pribadi kita, apakah kita siap gitu melihat kondisi yang seperti ini gitu kan, apakah kita siap, yang kedua apakah kita siap berubah, karena orang kalau sudah di zona nyaman dan dia kayak kayaknya kalau aku kuliah online juga dosen juga nggak tahu ya kan, dosen nggak tahu aku lagi ngapain, entah aku tidur, entah aku memperhatikan, entah aku sedang ngapain, dosen nggak bakal tahu, apalagi sedang di off kamera ya kan. Jadi kadang itu teman-teman itu bisa dikatakan ya kayak terserah aku deh gitu kan ya Ci ya. Nah itu baik ke diri kita. Ya harapannya nih teman-teman semua yang mendengarkan podcast kali ini, yuk sama-sama berubah gitu. Jangan sampai kita, yang pertama jangan sampai mengecewakan diri kita sendiri, karena kan siapa gitu yang yang bakal merubah diri kita sendiri selain ya kita pribadi ini gitu untuk kedepannya. Karena aku yakin juga meskipun beberapa kalau kita ngomong kayak aduh biasanya dengerin jelasin tuh kayak ngantuk gitu kan ya perlahan-lahan pasti kok ilmu yang diberikan sangat bermanfaat. Dan yang kedua, yuk sama-sama berubah nih teman-teman, yang dimana kita nggak bakal tahu kedepannya seperti apa, apakah kita masih di kondisi seperti ini, apakah teman-teman mau seperti itu aja gitu ya. Jadi yuk mari berubah lebih baik lagi seperti itu. Jadi jangan sampai teman-teman lagi-lagi balik ya ke zona nyamannya teman-teman untuk kuliah daring ini, dan jangan sampai disalahgunakan teman-teman seperti itu. Gitu Ci. Oke Mbak, udah ini dapat banyak pesan nih dari Mbak Fanda. Pokoknya iya, kita dapat banyak motivasi nih dari Mbak Fanda. Aduh, luar biasa Mbak Fanda nih ya teman-teman ya. Jadi tuh intinya ya Mbak, kita itu jangan hanya mengeluh kenapa sih kuliah online terus, ngapa sih itu. Kita juga harus belajar gimana sih biar aku bisa produktif gitu ya Mbak ya selama di rumah betul ini. banget tuh Ci. Betul banget. Jadi teman-teman, kita udah di penghujung podcast kali ini, nggak kerasa ya Mbak ya? Aduh, Saking udah selesai nih berarti. iya nih Mbak. Okay. Dan buat teman-teman, terima kasih yang udah mau mendengerin podcast ini nantinya. Dan Mbak Fanda khususnya, terima kasih banyak Mbak yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga buat teman-teman Forkom Kasih Jatim yang udah memberikan kesempatan nih buat aku pribadi. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih juga buat Cici, host yang paling sumringah sekali hari ini rasanya. Bisa-bisa terbang nih, dipuji dari tadi sama Mbak Fanda. Oke, jadi kita terima kasih lagi kepada Mbak Fanda. Pokoknya terima kasih ya Mbak udah mau mengisi. Sama-sama teman-teman. Nah, buat teman-teman yang memiliki mungkin atau ingin curhat atau cerita bagaimana sudut pandangnya, bisa banget nih langsung aja nge-DM di Instagram Forkom Kasih gitu ya Mbak ya. Oke, boleh banget. Jangan lupa bagi teman-teman nih, diperhatikan nih Cici.
Iya nih, pokoknya jangan sia-sia nih. Pokoknya udah banyak motivasi, tips dan trik Waduh, dari Mbak Fanda. waduh, Jangan sampai sia-sia ini waktu yang Mbak Fanda berikan. Oke. aduh, meskipun nggak banyak ya teman-teman, sedikit Ya. demi sedikit aja. Nanti kalau banyak yang ketagihan, kita undang lagi Mbak Fanda. Wah, kalau Aduh, oke. Jadi sekian dulu untuk podcast kali ini, teman-teman. Terima kasih. Dan maaf bila ada beberapa kata yang sedikit menyinggung atau salah kepada teman-teman sekalian. Terima kasih pada Mbak terima Fanda. kasih juga teman-teman. Selamat Dah. mendengarkan. Oke.